Oke, Mas Revisonnya nanti masuk lagi ya. Tadi ada pemberitahuan harus keluar dulu. Jadi nanti Mas Revisoni untuk masuk lagi dihubungi. Oke, kita langsung ulangi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karakter huruf dan karakter teks dan karakter angka pada Microsoft Excel itu berbeda secara penggunaan operasi matematika ya. Jadi perbedaan di situ. Nah, ini ada name itu adalah kode unik ya. Jadi setiap mahasiswa kan memiliki kode unik berbeda, sehingga setiap mahasiswa itu memiliki kode yang berkaitan dengan angkatan berapa, tahun masuknya, kemudian fakultas apa dan prodi apa. Nah, di sini saya sudah membuatkan NIM ya, setiap mahasiswa. Ada dua huruf di depan, kemudian dilanjutkan dengan angka. Maksudnya apa? Huruf pertama pada susunan NIM ya, itu adalah kode fakultas. Jadi ini ada T, D, S, U, E, T, itu adalah kode fakultas yang sudah saya susun tabelnya di bawah. Kemudian huruf kedua adalah kode program studi ya, G, K, H, I, B, G. Kemudian dua angka setelahnya ini adalah tahun masuk dan angka terakhir adalah nomor urut. Oke. Kita coba menggunakan fungsi string. Jadi fungsi string yang seperti yang tadi saya sampaikan adalah untuk memotong huruf dari susunan huruf atau kata ya. Jadi name ini kita akan potong untuk mengambil kode huruf fakultas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kode huruf fakultas kan huruf depan, berarti kan T, D, dan lain-lain ya. Nah, karena datanya 5, kalau datanya hanya 5, sebetulnya manual lebih cepat. Saya membuat 6 itu kan sebagai contoh. Ya. Jadi, padahal kenyataan di lapangan itu data mahasiswa kan sampai puluhan ribu. Kalau puluhan ribu, manual itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dan akurasinya sedikit. Tapi kalau menggunakan formula Microsoft Excel, itu akan lebih mudah dan akurasinya 100% pasti benar. Ya. Aplikasi fungsi stringnya seperti ini. Kita mengambil kode huruf fakultas ya, berarti huruf paling depan. Itu sama dengan ya, untuk menuliskan formula Microsoft Excel itu harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Dan karena kita mengambil huruf paling kiri dari susunan dari rangkaian huruf dan angka itu, maka kita menggunakan rumus left ya, bahasa Inggrisnya kiri, left. Double klik, sini sudah ada panduannya, kurung buka, teks, berarti teks mana yang akan kita potong. Berarti kan kita klik yang ini, C5 kita klik, kemudian titik koma. Nah, ini yang perlu diperhatikan di komputer versi Excel di saya itu titik koma. Kemudian ada juga yang versi Excel-nya itu koma. Itu tinggal mengikuti saja ya. Kalau titik koma tidak jadi berarti kemungkinan koma. Kalau saya di situ titik koma 6 char. 6 char maksudnya berapa huruf yang akan kita potong. Karena kita hanya ingin mengambil satu huruf berarti titik koma 1. Nah, maka akan terambil huruf T. Kemudian yang bawah di mana? Yang bawah tinggal tarik saja, tanpa kita membuat rumus ulang. Ya, jadi kita buat rumus hanya satu kali di atas, yang bawahnya tinggal ditarik. Ini adalah keunggulannya menggunakan formula atau rumus. Jadi kalau datanya 10.000, kita buat rumusnya sangat singkat, tinggal tarik bawah. Tidak ada 1 menit, sudah selesai. Berbeda dengan kita membuatnya secara manual, diketik satu-satu. Kemudian kolom kode huruf prodi.
kode huruf prodi itu berada di antara, ya. Huruf prodi berarti kan huruf kedua. Huruf kedua berarti kan bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah paling kanan, tapi di antara. Nah, rumusnya bagaimana? Sama dengan mid, diambil dari kata middle, ya. Middle kan di antara. Di antara itu belum tentu di tengah, ya. Jadi di antara. Makanya bukan center tapi middle. Kurung buka. Kemudian teksnya mana kita klik. Nah, ini yang membedakan titik koma. Di sini tulisan start 6. Maksudnya dimulai dari huruf keberapa. Huruf G berarti kan adalah huruf kedua dari susunan NIM ini. Setelah T, G berarti kan dimulai dari huruf kedua. Kemudian titik koma, ada berapa huruf yang akan kita ambil? 1. Nah, maka akan terpotong hanya huruf G saja. Ya. Kalau sebelah kanan bagaimana? Ya tinggal diganti saja, left-nya diganti right. Nanti yang terpotong hanya huruf sebelah kanan. Nah, kalau yang diambil 2 huruf, ya tinggal kita di sini titik koma 2. Nanti munculnya adalah G1 dan seterusnya. Ya, kita sesuaikan. Intinya start 6 berarti mulai huruf keberapa, kemudian 6 char. Ya, 6 char itu jumlah huruf yang akan kita ambil. Ini adalah penggunaan fungsi string, digunakan untuk memotong teks atau mengambil beberapa huruf, 1 huruf atau lebih dari susunan huruf atau teks, ya. Kemudian ini ya fungsi string sudah, kemudian fungsi logika. Logika yang akan kita pelajari di sini, fungsi logika hanya satu saja, yaitu logika if. Ya, sebetulnya ada banyak fungsi logika yang Anda bisa pelajari, logika if, and, or, not, dan lain-lain. Ya. If, or, if, nor, dan lain-lain. Dan di sini cukup 1 saja, nanti yang lain Anda bisa pelajari di YouTube, ya. Tapi secara prinsip, cara penulisannya sama. Oke. Logika if itu artinya kan jika, ya. Jadi kalau rumus jika biasanya kan ada syaratnya, ya. Nah, logika if ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau logika if tunggal berarti kan syaratnya hanya 1 atau tanpa syarat. Kemudian logika if yang jamak berarti syaratnya lebih dari 1. Contoh kita membuat yang logika if tunggal dulu, yang 1 syarat dulu. Tanpa syarat berarti hanya 1 syarat. Ini asal fakultas. Asal fakultas berarti maksudnya adalah nama. Nah, ya. Nah, ini maksudnya adalah nama fakultas. Nama fakultas berdasarkan kode. Jika kodenya T, maka di sini harus tertulis tarbiyah. Berarti di bawah harus tertulis dakwah. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini hanya jatuh sedikit, jadi sebelumnya manual sedikit. Tapi yang kita inginkan adalah dapat membuat rumusnya. Nah, logika if ini berarti nanti sebagai datanya adalah di kolom D, ya, berdasarkan kode. Ya, berdasarkan kode ini T berarti di sini Ari itu berada pada fakultas tarbiyah. Langkahnya bagaimana? Selalu diawali dengan tanda sama dengan if, nah, double klik. Nah, di sini ada keterangan logical test. Logical testnya maksudnya huruf apa yang akan kita logikakan atau dikodekan. Jadi kan huruf T, kita klik.
kolom sel D5, kemudian titik koma, sama dengan T, ulangi ya, if, kemudian sel mana yang akan kita baca, kan sel D5, jika sel D5 sama dengan huruf T, nah, karena karakternya adalah karakter huruf atau teks, maka diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Maka titik koma, value is true, maksudnya nilai jika benar. Ya. Maksudnya jika D5 sama dengan T, maka tarbiyah. Nah, kemudian ditutup dengan titik koma. Jika bukan, nah, kan, value is false. Jika bukan, ya ditulis saja bukan. Turun enter. Nah, maka akan tertulis tarbiyah. Kita tarik ke bawah, pasti bukan, dan tarbiyah. Kenapa ini bukan? Karena kodenya adalah D. Kode D kan seharusnya terisi fakultas dakwah. Ya, kita tinggal ganti saja di sini rumusnya. Jika D, maka dakwah. Nah, jika S, maka syariah. Nah, ini penulisan logika if tunggal. Sama saja memakan waktu yang banyak kalau datanya ribuan. Nah, untuk mempercepat, kita susun, ya. Jadi dari logika if yang tunggal-tunggal tadi, kita jadikan satu logika saja di rumus paling atas. Ya, di rumus paling atas, kita jadikan satu saja. Jadi, if D5 sama dengan T, maka sama dengan tarbiyah. Sampai sini, sampai titik koma, kita copy. Nah, kita copy, paste ke sini, tinggal diganti, kemudian diganti D, dakwah. Baru dua, sekarang satu lagi. Ctrl V, S, syariah. Kemudian copy paste lagi, U, Uskhuluddin. Kemudian copy paste lagi. Apa yang belum ya? E, ekonomi. Ekonomi apa ya? Ya. Kalau sudah, kalau kode huruf fakultasnya sudah semua terinput pada if, tinggal enter. Nah, ini tandanya apa? We found a typo in your formula and tried to correct it. Maksudnya apa? Kurung bukanya 5, kurung tutupnya hanya 1. Itu ada keterangannya seperti ini. Kita yes saja. Ya. Yes. Nah, nanti otomatis sistem akan menambah kurung sendiri. Jadi kurung bukanya 5, kurung tutupnya juga harus 5. Kita tarik ke bawah. Nah, kode fakultasnya T, tarbiyah. D, dakwah. S, syariah. U, usuluddin. E, ekonomi. T, tarbiyah. Benar. Jadi kalau ada 1000 data, tinggal tarik ke bawah. Itu langsung ketemu. Ada pertanyaan sampai logika if? Bisa dipahami, Mbak, Mas? Bisa, Pak. Oke. Saya boleh tanya nggak, Pak? Gimana?
Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Terkadang di dalam kode fakultas itu ataupun prodi itu berupa huruf angka ya, Pak. Saya seperti NIM saya 17 17 50 10 18 itu kan semua angka, tidak ada kode, Pada teks tidak ya. ada kode Hurufnya ya. huruf kayak gitu. Itu bagaimana itu, Pak? Oke. Iya. Ya, sebetulnya kan NIM itu kan kode unik ya. Jadi itu kan tergantung institusinya masing-masing, apakah berupa angka semua ataupun huruf semua. Jadi sebetulnya bisa diantisipasi di Excel. Jadi misalkan Anda menuliskan angka, itu bisa dianggap teks oleh Excel jika diawali dengan tanda petik di depan. Jadi contohnya, misalkan 19. Nah, Iya. nah ternyata bisa karena tadi dianggap teks, Mas. Jadi 19, 17, 89 misalkan ya. Ini bisa. Ya, karena bisa dianggap sebagai teks diawali dengan tanda petik. Ya, ini kalau angka diawali tanda petik di depan ini dianggap teks. Ternyata tanpa tanda petik pun bisa. Ya. Bisa karena tadi tulisan di awalnya adalah ada teksnya ya. Tetap bisa berarti, Mas. Misalkan di kodenya kan, kode NIM-nya berapa, Mas? Ini kan. Halo? Ya, Pak. NIM-nya berapa? 17 17. Nah, 10 10. 50. Ya. 50, Pak. 17, 50 10, Pak. Bukan. Oh, 50 10 Kebalik, ya. Pak. Ya. 50 10 18. Nah. Ini ya. Ya, Pak. Nah, kita cek di sini. Kode berarti kan kalau NIM kita kan 17 itu angkatan ya. Angkatan 17, kemudian Ya. fakultasnya kayaknya di 5 ini apa ya? Saya kurang terlalu paham kalau yang kode NIM ini ya. Terus ada kode prodi, ada kode fakultas, biasanya seperti itu. Tinggal disesuaikan. Tapi yang di sini nanti diperhatikan, kalau ini bisa dipotong, berarti NIM ini dianggap sebagai teks. Ya, NIM ini dianggap sebagai teks. Jadi ketika menuliskan rumus logika if di sini juga harus diperhatikan. Karena di sini sudah dianggap teks, berarti penulisan di sini, penulisan di logika if, walaupun berupa angka di sini, karena tadi sudah dianggap teks, jadi harus ada tanda petik duanya. Tanda petiknya. Ya, karena logika if ini, kenapa saya ada tanda petik, dikasih tanda petik khusus untuk tulisan T tarbiyah, karena ini adalah dianggap sebagai teks ya karakternya. Kalau karakternya angka, itu tidak perlu tanda petik. Tetapi karena di awal ini sudah dianggap teks, maka penulisan logika if di sini nanti ketika menuliskan kode fakultasnya itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kalau tidak diawali dan diakhiri tanda petik, tidak akan terbaca nanti kode ini. Kode fakultasnya dan kode prodinya seperti itu. Ya. Oke. Begitu, Mas? Iya, Pak. Ya. Jadi NIM campuran huruf ataupun hanya angka juga tidak menjadi masalah ya, tapi lebih tepat itu kalau menurut saya kode unik itu ada huruf dan angka supaya ketika mahasiswanya nambah banyak ataupun siswanya banyak itu tidak kehabisan ide angka, karena semakin banyak kode itu variasinya akan semakin banyak. Jadi dimungkinkan sampai angkatan ke 1000 berapapun ya peluangnya itu sangat besar
Ya, peluangnya sangat besar. Gitu. Oke, ini menuliskan nama fakultas menggunakan logika if. Ada yang lebih mudah lagi, nanti tinggal dibandingkan, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP itu maksudnya apa? Membaca database. Ya. Kalau yang ini, yang logika if kan menuliskan rumus satu-satu. Jadi kalau ada misalkan ada 25 prodi, berarti if-nya ini sampai 25. Menulis if. Ketika ada tambahan prodi, kita harus menulis rumus ulang dari awal, baru ditarik bawah. Ini jika menggunakan logika if. Ada yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP maupun HLOOKUP. VLOOKUP, V-nya itu diambil dari kata vertikal. Lookup itu kan melihatnya, membaca. Jadi maksudnya membaca data yang tersusun secara vertikal, itu VLOOKUP. Jadi sama dengan ya, VLOOKUP sedang podcast di dakwah ya. VLOOKUP, kemudian lookup value. Lookup value-nya mana? Kita kan asal fakultas, berarti lookup value-nya adalah tadi kembali ke kode fakultas. Klik, ya, titik koma. Tabel array-nya mana? Tabel array itu adalah tabel bantu yang berisi kode-kode. Nanti kan ini keterangan kodenya. Kita blok, ya. Sudah, kemudian call index 6. Nah, titik koma. Call index 6, kolom index 6 itu maksudnya keterangan nama fakultas pada tabel yang tadi kita blok itu pada kolom keberapa. Ini kan pada kolom kedua. Kalau kolom ke-1 kodenya, kolom kedua adalah namanya. Yang kita gunakan adalah yang kolom kedua. Jadi titik koma 2, kemudian titik koma false atau langsung huruf 0. Ya. False atau 0. Oke. Jangan lupa yang perlu diperhatikan adalah ini. C17.2D21 itu kan kolom keterangannya. Nah, tabel yang akan selalu dibaca adalah ini. Makanya tabel ini harus selalu terkunci, ya, agar ketika nanti kita tarik formulanya ke bawah, tabel ini selalu tertunjuk, ya, selalu ditunjuk. Cara menguncinya adalah diberi tanda mata uang dolar setelah huruf. Nah, maksudnya ini mengunci kolom C dan baris 17 sampai kolom D baris ke 21. Jadi nanti terkunci terus kolom ini. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Ya. Gitu. Ini menggunakan rumus VLOOKUP. Kelebihannya apa? Ketika ada tambahan fakultas, kita tinggal tuliskan saja di tabel ini, di tabel fakultas, kemudian rentangnya ditambah. Nanti tinggal rentangnya ini ditambah. Jadi kita kalau membuat rumus di awal itu rentangnya kita langsung yang panjang sekalian. Misalkan di sini jangan sampai D21, tapi sampai D100. Nah, nanti kan rentangnya sampai bawah. Jadi kalau ada tambahan fakultas, kita hanya menuliskan tambahannya saja di sini tanpa merubah rumusnya. Nanti otomatis akan berubah sendiri. Begitu. Ya, ini kelebihan dari VLOOKUP dibandingkan dengan logika ini. Bisa dipahami membuat formula VLOOKUP?
Halo? Bisa, Pak. Oke. Kemudian lookup, ya prinsipnya sama. Prinsipnya dengan VLOOKUP sama, hanya saja lookup itu adalah membaca tabel yang arahnya horizontal. Kalau tadi kan arahnya vertikal, membacanya ke bawah. Ini arahnya horizontal, membaca ke kanan. Kode huruf G, PGMI, H, hukum, K, KPI, B, perbankan, I, SP. Nah, untuk membaca ini, oke, kalau yang VLOOKUP tadi kan kita membacanya kode fakultas. Kode fakultas dipecah dari NIM. Ya, berarti kan ada 3 proses yang kita lalui. 2 proses ya. Kita bisa mempersingkat lagi sebetulnya. Ya, jadi tanpa harus kita memotong kodenya, kita langsung bisa mengisi. Ya, jadi kita mengurangi satu proses lagi. Jadi rumus left-nya atau rumus ini mid-nya kita gabungkan ke dalam rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Jadi seperti ini. Sama dengan tadi ya, karena ini HLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value-nya kita tulis left. Kita kopikan yang left tadi, left. Ini koma 1. Nah, ya, saya ulangi ya. Jadi rumus left ini, ini ya, karena kita mengisi prodi ya. Rumus ini kita gabung. Nah, yang mid kurung buka 5 2 1 itu kita gabung ke sini. Ya. Sama dengan lookup. Nah, kita gabung, koma, ya, tabel arraynya kita blok, jangan lupa di bular, kemudian titik koma, pada baris keberapa nama prodinya dari tabel yang kita blok adalah pada baris kedua, titik koma 0. Enter. Nah, maka akan muncul G PGMI, ya, Ari PGMI, Andi KKPI. Nah, jadi kita mengurangi proses pemotongan ini, pemotongan huruf dulu, ya, pemotongan teks. Langsung dari name kita langsung bisa membaca. Ya, jadi rumus yang left ataupun mid kita gabung dengan rumus VLOOKUP. Ini kita bisa gabung. Kita kopikan yang rumus ini dalam sini, mengganti D5, enter. Nah, jadi kalau kalau kolom yang satu ini, 2 kolom D dan E ini kita hapus, maka di sini tidak akan terhapus. Oke, ya, karena menunjuknya langsung NIM, bukan berdasarkan potongan huruf tadi. Tapi kalau logika if tidak terisi. Kenapa? Karena logika if rumusnya adalah tadi potongan huruf tadi, basisnya. Kalau yang VLOOKUP dan HLOOKUP basisnya adalah langsung NIM, langsung kolom NIM-nya, tanpa membuat kolom tambahan ini. Gitu, ya. Jadi menambahkan formula left dan mid tadi ke dalam formula VLOOKUP maupun HLOOKUP. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Dari kisi-kisi udah VLOOKUP logika udah cepet banget selesai ini ya. Lanjut. Ini sudah ada nilainya, tinggal kita mengolahnya ya.
Word dapat 80, Excel dapat 87, PowerPoint dapat 77. Bobot nilainya Word 30%, Excel 40%, PowerPoint 30%. Bagaimana caranya? Ya, sama dengan 30% kali nilai Word, enter. Nah, maka bobot Word-nya adalah di sini dapat 24. Kemudian Excel sama dengan 40% kali Excel. Enter. Jadi, ya, yang ini sama dengan 30% kali PowerPoint. Enter. Nah, kemudian berapa nilai akhirnya? Nilai akhir adalah jumlah dari bobot nilai masing-masing materi. Berarti sama dengan summary, sum. Ya, di dalam Excel sum, kemudian kita blok kolom sel-selnya akan dijumlahkan. Enter. Nah, nih. Ya, jadi dapat nilai akhir seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk mengisi kolom keterangan. Kolom keterangan kita isi misalkan KKM-nya misalkan 75 ataupun 80 misalnya. KKM-nya 80 berarti nilai yang kurang dari 80 otomatis akan tidak lulus. Yang lebih dari 80 ke atas akan lulus. Berarti di sini menggunakan logika if. Ya. Jika syaratnya hanya satu, ya, jika syaratnya hanya satu, KKM 80. Nanti kita coba syaratnya lebih dari satu. Sama dengan if jika, ya, nilai akhirnya, ya, lebih besar. Nah, sekarang saya tanya dulu. KKM 80 berarti 80 itu lulus atau tidak lulus? Lulus, Pak. Lulus ya? Lulus. Ya. Berarti jika sel O5 lebih besar sama dengan. Nah, kalau ada tanda sama dengannya berarti minimal, maksudnya minimal 80. 80 maka mahasiswa tersebut lulus. Nah, kenapa tulisan 80 ini tidak diberi tanda petik 2? Karena karakternya adalah karakter angka. Nah, dan lulus itu adalah karakter teks, maka harus ada tanda petiknya. Jika kurang dari 80, berarti tidak lulus. Enter. Ya, jadi kita menuliskan hanya seperti ini ya. Jika sel yang ditunjuk lebih besar 80, maka lulus. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya, jika selain ini berarti tidak lulus. Nah, yang ini jika syaratnya hanya satu, yaitu KKM. Sekarang, jika ini sekarang kalau KKM-nya kita turunkan dari 75, kalau KKM-nya kita turunkan jadi 75, berapa yang lulus sekarang? Nah, kita turunkan jadi 75. Maka yang lulus akan bertambah. Oke. Jika syaratnya hanya satu, ya. Berarti kan jika syaratnya kita tambah sekarang syaratnya kita tambah. Kira-kira semakin banyak yang tidak lulus atau semakin banyak yang lulus? Biasanya kalau semakin banyak syarat itu tujuannya adalah semakin supaya yang gugur itu semakin banyak. Ya. Kalau syaratnya hanya satu, pasti yang lolos banyak. Kita sekarang syaratnya kita tambah. Selain KKM 75,
nilai masing-masing juga minimal 75. Ini. Nilai masing-masing juga minimal 75. Berarti kita tambah syaratnya. Berarti kan secara kalimat bahasa Indonesianya berarti kan mahasiswa lulus Applikom jika KKM-nya 75 dan nilai WET-nya minimal 75 dan nilai nilai Excel-nya minimal 75 dan nilai PowerPoint-nya minimal 75. Berarti menggunakan logika if dan and. Nanti beda lagi jika syaratnya bukan dan atau. Nah, kalau syaratnya itu atau, yang lulus pasti lebih banyak lagi. Ya, mahasiswa lulus jika minimal 75 atau Word-nya 75 atau Excel-nya atau PowerPoint-nya. Nah, kalau atau salah satu salah tidak pengaruh ke yang lain. Tapi kalau dan semuanya harus benar untuk mendapatkan keterangan yang benar. Ya, semuanya harus benar. Nah, kita berarti ini sama dengan if ya. Setelah if ada and. Nah, kurung buka. Nilai akhirnya harus lebih besar sama dengan 75. Satu syarat. Kemudian lanjut logika yang kedua. PowerPoint-nya juga harus lebih besar sama dengan 75. Kemudian logika yang ketiga. Yang ini juga harus lebih besar sama dengan 75. Kemudian yang Word juga harus lebih besar sama dengan 75. Nah, berarti ada 4 syarat. Kalau 4 syarat sudah ditulis, kurung tutup. Jika syarat 4 ini terpenuhi, maka mahasiswa tersebut lulus. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Kita lihat, apakah semakin banyak yang lulus atau semakin banyak yang tidak lulus. Oke, diperhatikan. Tadi ketika syaratnya hanya KKM, yang tidak lulus hanya hidayah. Ya. Yang tidak lulus hanya hidayah. Ya, karena nilai akhirnya 68. Yang lain kan lebih dari 75. Nah, ketika syaratnya ditambah, ada syarat minimal untuk masing-masing materi, ternyata yang tidak lulus nambah jadi 3 orang. Kenapa Bahrun tidak lulus padahal KKM-nya nilai akhirnya 75,7? Ternyata Bahrun ini walaupun nilai akhirnya lebih besar dari 75, tapi Word-nya dan Excel-nya 70, ya, kurang dari KKM. Begitu juga dengan Chandra. Ada nilai yang masih kecil yaitu di Microsoft Excel. Begitu ya. Jadi campuran antara if dan and. Ya. Kalau saya ganti di sini menjadi or, nanti hasilnya beda lagi. Or itu kan atau. Or. Nanti beda lagi. Akhirnya apa? Lulus semua. Karena logikanya adalah atau. Kalau atau kan berarti salah satu lulus sudah menggugurkan semua kewajiban. Itu kalau atau. Tapi kalau N, salah satu tidak lulus, maka semuanya gugur. Itu bedanya N dan O. Ya. Applikom. Itu, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Silakan, kalau ada pertanyaan. Halo?
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya untuk nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sini sama dengan average ya. Kemudian nilai maksimum sama dengan maksimum dan nilai minimum sama dengan minimum. Oke, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya. Untuk membuat tabel silakan dibuka di link saya, dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri ke Telegram atau WA saya terkait dengan materi jika belum paham. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf ini saya dipanggil lagi oleh pimpinan, tapi materi ini sudah tersampaikan semua. Ya, untuk materi yang membuat grafik, silahkan Anda pelajari di link YouTube saya untuk pembelajaran yang kelas sebelumnya itu ada. Mohon maaf ya sekali lagi, kita lanjutkan besok. Kekurangannya kita bahas besok hari Jumat pukul 10. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.